Kalau nggak tinggal di Malaysia, aku nggak akan tahu kalau di sini tuh Grab bike nggak ada, cuman ada Grab Food sama Grab Car. Nggak ada yang namanya tukang parkir, pedagang asongan, pengemis, apalagi pungli ya. Halo semuanya, selamat datang di vlog Kuala Lumpur Aulia. Jauh-jauh ya ke Malaysia buat nemenin nonton bola. Kalah 1-0. Gimana sih? Gimana sih yang? Nggak tahu ya gimana. Langsung balik ke Indonesia aja lah yuk. Ayo lah yuk. Orang Indonesia dibuat kecewa di Malaysia. Tenang sahabatku semua, kali ini kecewanya bukan karena wisata di Malaysia, tetapi jauh-jauh datang ke Malaysia, tengok Manchester United, mungkin berharap nak menang besar. Tapi apalah daya, justru Manchester United dikalahkan oleh ASEAN All-Star. Bahkan beberapa rombongan dari Indonesia, ada yang kali pertama datang ke Malaysia, bawa anak, bawa keluarga. Tapi sayangnya sampai di Malaysia mereka tidak berpuas hati. Walaupun tidak berpuas hati, setidaknya sahabat-sahabatku semua bisa melihat suasana di Malaysia seperti apa, hingga orang Indonesia dibuat kagum dan terkejut dengan suasana di Malaysia. Sebenarnya apa sih yang membuat orang Indonesia terkejut dan kagum dengan suasana di Malaysia? Selain bisa nonton Manchester United, setidaknya juga bisa merasakan jalan-jalan ke luar negeri. Sebab kalau kita jalan-jalan ke luar negeri tentunya akan menambah wawasan kita. Langsung kita simak videonya bersama-sama. Dan kenapa Manchester United lebih memilih Malaysia daripada Indonesia? Padahal dulu kan pernah mau datang ke Indonesia, tapi selalu batal dan batal. Kenapa sih Manchester United nggak ke Indonesia? Harusnya kan 2009 ke Indonesia. Nih loh, gue masih pegang tiket sama merchandise-nya. Bocengli banget dah. Bikin kesel tau nggak? Coba kalau waktu itu dia udah ke Indonesia, pasti Sir Alex Ferguson itu udah nyobain satay, nasi goreng, gado-gado, bakso. Tapi ya udahlah. Ini sekarang dia ke Malaysia untuk kelima kalinya. Yang pertama tahun 81, zamannya Loma Kari. Terus tahun 95 lawan Selangor FC. Itu zamannya Steve Bruce, Scholes, Nicky Butt. Terus tahun 2001 waktu Nisroy baru datang. Dan yang terakhir 2009 yang harusnya dia juga ke Indonesia. Tapi gara-gara tragedi nggak jadi. Tapi ya mau bagaimanapun, gue tetap senang sih walaupun sedih ya. Karena Malaysia masih deket lah, masih bisa kita gapai. Jadi ya udahlah. Sampai ketemu semuanya di sana dan semoga ini terakhir kalinya Manchester United ke Asia tanpa mampir ke Indonesia. Ya semoga gua bisa datengin Manchester United ke Indonesia. Ya siapa tahu, ngarep kan boleh. Pertama kali keluar negeri ninggalin Ade Zeva yang masih 1 bulan. Hari ini aku mau ke Malaysia. Sebenarnya ke Malaysia tuh mau nemenin papa buat nonton apa? Nonton MU. Ini kita kuncir dulu rambut kakak Zalin karena sangat berantakan. Dia tuh baru bangun tidur. Kemarin tuh kita baru tidur jam 2. Terus kita berangkat tuh udah dari subuh jam 5 tuh di jalan. Nyampe bandara tuh jam 8 kalau nggak salah. Bener-bener matanya tuh masih kayak Sampai dibela-belain ya. Kita sengaja banget bikin Zalin bener-bener capek biar nanti sampai pesawat itu dia tidur. Pasti banyak yang bertanya-tanya kenapa Ade Zeva nggak diajak. Karena kita tuh cuman bentar 5 hari doang ke Malaysia. Dan Ade Zeva itu masih 1 bulan. Jadi belum boleh sama DSA-nya, sama dokter anaknya. Jadi kita ngajaknya kakak Zalin doang. Nanti adek kita jalan-jalan lagi. Kakak Zalin belum sarapan jadi dia makan dimsum dulu. Dan Mimom ini pumping. Tidak lupa di mana-mana harus pumping. Nah ini kita jalan mau masuk pesawatnya. Kira-kira Zalin langsung tidur gak ya nanti di pesawat? Sebutnya kelihatan banget kan? Kita naik Airlines nanti. Malaysia Airlines. Di video beda ya. Ini tuh best banget menurut aku Malaysia Airlines. Best banget. Alhamdulillah banget ini Zalin pakai penutup kuping tuh betah. Terus ini kita kasih cemilan biar dia kenyang dan ngantuk. Terus dia ini tuh udah melehoi kayak alhamdulillahirobbilalamin, semoga dia langsung tidur guys. Terus nggak lama kayaknya ini bentar lagi kita mau landing, mau take off maksudnya. Terus ini saya deg-degan karena kalau tiap landing mulu tiap take off aku tuh deg-degan. Terus enak banget di Malaysia ini kita dapat makan. Pokoknya Enak banget di Malaysia Airlines. Beda video ya untuk review si Malaysia Airlines ini. Yeay, alhamdulillah udah sampai di bandara Malaysia. Apa itu namanya bandara Malaysia? KLIA. Aku turunnya di landingnya di KLIA 1 kalau nggak salah. Di KLIA 2 nya itu lagi ditutup soalnya ada ASEAN mau datang atau apa ya, nggak ngerti.
Merapi. Kira-kira kita ketemu Upin Ipin gak ya? Aku pengen banget ketemu Upin Waduh. Ipin. Ini kita lagi nunggu mobil. Kepingin buat ketemu apartemennya. Ipin Upin. Kita mesen taksi online. Pokoknya gimana keseruan di Malaysia, ikutin terus. Pertama kali ajak istri nonton bola ke stadion. Pakai baju MU. Malu. Pertama kali Tengil. langsung ke Malaysia. Semoga menang ya. Ya menang-menang ya nggak apa-apa lah. Yang penting Yang penting bisa nonton langsung pemainnya. Dan ini banyak banget, kita tuh belum di stadion ini. Itu sampai kultur shock kayak, hah, apaan sih menangnya pakai baju MU gitu. Sampai Kamu terbukti kalau fans MU itu dari fans yang kalangan paling banyak. generasi. Dari generasi ke generasi juga banyak. Fansnya tuh terbanyak. Oh iya, Di iya. dunia tuh salah iya, satu yang bener. terbanyak. Iya. Oh, gitu. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Iyalah, wajar aja fans MU tuh nggak setia ya kan. Padahal MU lagi terpuruk tapi fansnya tetap banyak kan. Iya bener sih. Iyalah. Udah. Oke, kita udah sampai. Asik. Fans MU banget dah. Baju yang kamu tadi pakai Gih, yang putih kenapa? biar nggak merah banget. Apaan sih? Dia nggak merah banget. Nggak jelas. Yeay. Happy banget kamu. Banyak masnya nonton MU langsung di Malaysia. 10 menit menuju kick off. Kopinya udah habis. Gimana yang perasaan kamu pertama kali nonton di stadion? Hah? Ada pengalamannya oke gak? Lagi ngeliat si Ayah dari tadi senyum nggak berhenti. Kamu bilang ngeliat aku Ya, senyum gak berhenti-berhenti. Kebahagiaan aku gampang kan? gampang. Gampang banget ke Malaysia, gampang kebahagiaannya. Ke Malaysia langsung bahagia. Ini udah mau mulai. Ini udah mulai guys. Gue bingung banget pada neriakin onana onana. Kita nyanyi aja kali ya. Onana onana. Nih yang nanya Ais mana? Kenapa nggak sama si Ais Yuan Oh, nih? sampai satu family. Dia baru beres boker kayaknya tuh kan. Tuh sakit perut cok, ini cok. Sumpah bola sih. Curiga semalam dia makan nasi lemak. Kapan lagi kalau nggak ke Malaysia nggak bisa nonton MU. Tapi sayangnya MU Udah kalah menit keberapa ini ya? Udah Oh, menit 30, 40 tapi sampai detik ini belum ada yang kegolan gitu. Masih 0-0. Pasar Seni Kuala Lumpur. Pasar Seni adalah salah satu tempat favorit kalau aku lagi liburan ke Kuala Lumpur. Kenapa kok gitu? Iya guys, karena di sini hostelnya yang murah dengan harga satu malamnya bisa 150 ribuan aja guys. Dan gak hanya itu, tempat makan, tempat belanja, serta transportasi di sini mudah dan sangat murah guys. Contohnya ada bus, ada LRT, KTM, dan MRT. Semuanya dekat dan yang pastinya juga banyak tempat wisata. Hanya perlu berjalan kaki aja kita udah bisa ke Rex KL, Petaling, toko Berils yang estetik, Masjid Jame, toko oleh-oleh, Dataran Merdeka, perpustaka, dan lihat sunset di River of Life. Oh iya, sunset di sini juga bagus guys. Nah, setelah itu ada lampu dan asap di sekitar sungai ini. Nah, dari pancaran itu terlihatlah sungai ini menjadi indah. Nggak hanya itu, banyak kuliner seperti produk-produk unik, makanan tradisional, hingga oleh-oleh khas Malaysia semuanya ada di sini guys. Toko oleh-oleh juga dekat. Ya, seperti Maidin, Central Market, dan di sekitaran daerah Hanifah. Itulah kenapa daerah Pasar Seni ini adalah daerah favorit aku. Nah, sekarang giliran kamu. Kalau misalkan kamu jalan-jalan ke Kuala Lumpur, daerah mana yang menjadi favorit kamu? Bisa komen di bawah ya. Oke, bye-bye. Dan ternyata datangnya Manchester United ke Malaysia membawa keuntungan tersendiri bagi negara tetangga kita. Jelas-jelas mereka pastinya akan mendapatkan tamu yang begitu sangat banyak daripada luar negara, terutama negara tetangga seperti Indonesia, kemudian Vietnam, Thailand. Pastinya fans-fans bola yang ngefans dengan Manchester United. Dan tentunya keuntungannya
Maka dari itu, wisata Malaysia juga mendapat keuntungan tersendiri. Terbukti, sahabat-sahabat kita daripada Indonesia juga dibuat kagum dengan suasana di Malaysia. Kemudian, mbak-mbaknya, mas-masnya yang kali pertama datang ke Malaysia, naik Malaysia Airlines juga dibuat dengan puas kepada, dibuat puas terhadap pelayanan maskapai penerbangan negara tetangga kita. Selain bisa nonton bola, tentunya juga bisa jalan-jalan ya kan ke tempat wisata-wisata yang menarik. Apalagi wisata di Malaysia itu banyak yang gratis. Dan ini juga cukup membuat orang Indonesia kaget dan terkejut. Inilah culture shock selanjutnya orang Indonesia ketika berada di Malaysia. Dan kenapa Manchester United lebih suka datang ke Malaysia? Mungkin ada beberapa penyebabnya ya. Dan sampai saat ini Indonesia belum bisa dikunjungi oleh Manchester United. Sebenarnya tahun-tahun yang lalu ya kan, pada zaman dulu ingin ke Indonesia, tapi ya dikarenakan ada insiden yang tidak diinginkan sehingga kunjungannya sampai sekarang tidak pernah ke Indonesia. Langsung kita lanjut ke video berikutnya. Ini kok bisa ya Kuala Lumpur punya taman terbuka hijau yang luas dan bersih kayak gini? Kultur shock orang Indonesia tinggal di Malaysia. Jadi pertama kali aku datang ke Malaysia itu ketika masuk tol kaget banget ngelihat motor bisa masuk tol ya guys. Nggak Terus usah yang kaget, kedua, Mbak. di sini tuh kalau isi bensin sistemnya self service alias ngisi sendiri. Dan ada beberapa daerah yang ada tulisan Arabnya. Aku pikir itu Arab, beneran ternyata bahasa Indonesia dijadiin Arab. Dan di sini itu nggak boleh asal klakson karena kalau asal klakson bisa dibilang ajak ribut. Dan wajib Betul banget sekali. tiap rumah atau restoran itu pakai kipas dan AC juga. Kalau nggak tinggal di Malaysia, aku nggak akan tahu kalau di sini tuh Grab Bike nggak ada, cuman ada GrabFood sama GrabCar. Betul sekali. Nggak ada yang namanya tukang parkir, pedagang asongan, pengemis, apalagi pungli ya guys, alias pungutan liar. Dan di sini itu di setiap rumah kayaknya wajib banget yang namanya ada kipas angin, dan hari liburnya itu banyak banget. Bahkan hari ulang tahun Sultan pun libur. Dan terakhir aku nyobain nasi padangnya itu enak banget, nggak kalah jauh enaknya sama yang ada di Indonesia. Lanjut, apalagi ya? Dibuat kaget kali pertama datang ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Malaysia, negara tetangga kita. Mungkin sebagian netizen kalau tidak pernah datang ke Malaysia akan menganggap, oh Malaysia itu mungkin kurang lebih 11-12 sama Indonesia sama. Tapi sebenarnya enggak sahabatku semua. Kalau kita lihat dari segi kotanya, Malaysia sebenarnya itu lebih tertata rapi. Dari segi transportasinya, warganya juga begitu sangat disiplin dalam berkendara di jalan raya. Bahkan orang Indonesia ketika datang ke Malaysia, mereka pun selalu sangat kagum dengan kedisiplinan warga Malaysia dalam berkendara. Harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya. Contoh kecilnya, nggak boleh membunyikan klakson atau horn suka-suka. Karena itu merupakan salah satu pantangan ya. Kalau di Indonesia kan sebagian warganya masih suka ya kan membunyikan klakson atau horn. Kalau di Malaysia dilarang. Karena bisa jadi kalau kita membunyikan klakson atau horn dengan suka-suka disebut kurang ajar. Kemudian ada perbedaan yang agak cukup lumayan jauh. Motor boleh lewat tol. Kemudian nggak ada tukang parkir, nggak ada pungli, nggak ada penjual asongan ya, atau penjual makanan secara keliling di tepi jalan raya. Ya memang soal tata kelola kota di Malaysia, kita perlu akui rapi dan bersih. Sehingga para pelancong pun ketika datang ke Malaysia akan dibuat senyaman-nyaman mungkin. Tak sampai di sini saja, pelancong dari Indonesia saja dibuat kaget dan terkejut ketika berada di Malaysia. Di antara salah satunya, kok di Malaysia banyak wisata gratis. Ini kok bisa ya Kuala Lumpur punya taman terbuka hijau yang luas dan bersih kayak gini. Jadi kebetulan gue harus check out dari hotel gue karena gue mau pindah ke hotel yang lain. Dan baru bisa check in di hotel yang baru jam 2 siang. Jadi ya udah deh, gue ngide aja main ke KLCC Park. Pas baru sampai, wah keren banget nih taman. Luas, bersih, rapih, dan aksesnya gampang. Dan semuanya terbuka buat umum. Konsep tamannya juga keren sih, ada air mancur di tengahnya, yang kalau malam bakal ada light show-nya gitu. Terus ini taman tuh sebenarnya sebelahan langsung sama Surya Mall. Jadi kalau kalian kepanasan dan mau ngadem, kalian bisa banget masuk ke dalam mallnya.
Dan enaknya juga nih taman tuh ada tempat neduhnya gitu, jadi bisa bengong-bengong enak di sini sambil ngabisin waktu biar nggak kepanasan dan nggak kehujanan juga. Dan kalau kalian pengen foto-foto yang ada background Menara Petronasnya juga bisa dari sini. Karena Menara Petronasnya tuh kelihatan jelas banget dari sini. Dan jujur malah lebih bagus POV dari taman ini sih ketimbang dari bawah Petronasnya langsung. Waktu itu gue sempat mikir juga sih, kapan ya Jakarta bisa punya ruang terbuka hijau yang keren gini? Biar gue juga bisa cari kegiatan seru gitu kalau udah pulang. Jadi kapan nih kalian bakal cobain main ke KLCC Park juga? Masnya sampai kagum dan terkejut. Di Malaysia, Kuala Lumpur mempunyai ruang hijau yang begitu membuat pengunjung merasa nyaman. Bahkan beliau berharap kapan kira-kira Jakarta bisa punya seperti Kuala Lumpur. Tapi tidak sampai di sini saja sahabatku semua. Ternyata Kuala Lumpur Malaysia juga menjadi salah satu destinasi wisata terfavorit untuk anak muda daripada Indonesia. Sebenarnya apa sih yang membuat Malaysia begitu banyak mendapatkan peminat berbagai pelancong dari luar negara, hingga anak-anak muda Indonesia lebih suka liburan di Malaysia? Langsung kita simak video selanjutnya. Halo semuanya, selamat datang di vlog Kuala Lumpur Aulia. Halo juga Mbak. Hari ini kita mau ke Chowkit. Ini udah selesai, tinggal touch up dikit aja. Literally tinggal touch up dikit sama pakai lips, udah selesai. Nah, aku lagi pingin yang natural, jadi aku pakai Clivia. Ini juicy lip teman-teman. Ini aku udah ngincer banget sih Clivia tuh dari lihat di TikTok. Udah kelihatan nggak kayak pucet banget gitu kan ya? Bersolek dulu. Udah deh, yuk kita berangkat ke Lepas Chowkit. bersolek, berangkat ke Chowkit. Nah, jadi memang hari ini kita tuh mau ke Chowkit dan mau pakai keretanya Kuala Lumpur guys, atau monorail bahasa sini ya kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, mari kita lihat. Dan seperti ini suasananya di Malaysia yang ini Bintang. Lumayan jauh jalannya sampai ke sini gitu. Oke, kita mau murah dulu teman-teman. Yang cewek-cewek bisa belanja make up, banyak pilihan. Karena kawasan Bukit Bintang itu pusat perbelanjaan yang paling lengkap. Mau cari barang-barang mewah, semuanya serba ada. Yang varian gorgeous ini itu enak banget semuanya wanginya. Enak banget wanginya. Oh, itu dia. Ini dia. Oh, jadi bingung guys. Sampai bingung banyak pilihan mungkin ya. Kita habis dari Sephora, kita beli berapa parfum. Kita bisa beli di Indo, tapi mumpung di sini nggak sih, langsung aja. Oke, kita lanjut perjalanan ke Chowkit teman-teman. Wow, suka banget ambience-nya karena emang bener-bener mau Imlek. Untuk solo travel, cewek aman-aman aja. Nggak perlu khawatir. Oh, Mau cari makanan, semuanya serba ada. Dari makanan tradisional hingga aku lagi mau makan chicken gyoza yang ada di Sweet Potato Festival. happy enjoy mbaknya. Siap. Enak gyoza-nya. Nggak terlalu jahe. Dagingnya Kita lebih Malaysia mau makan apa aja enak saja. ini wagyu kalau nggak salah. Apa? Berbagai makanan dari seluruh dunia semuanya serba ada. Transportasinya tidak perlu diragukan lagi. Mau naik taksi, mau naik MRT, semuanya serba ada. Ini ada nggak pilih cara pembayaran? Nah, nggak bisa itu harus 5. Bisanya cuma 5. 10 bisa.
ininya seperti ini teman-teman. Tuh. Mirip tutup botol, tapi bukan tutup botol itu sahabatku semua. Dan seperti ini suasana MRT-nya atau LRT-nya sangat tenang. Sampai kirim paket ya, mungkin karena bawa barang banyak. Oleh-oleh Indonesia. Meskipun hanya Kita tuh udah kayak nyasar berkali-kali lipat. Jadi kayak sudah capek, tapi kita masih mau ke Cokit. Cokit tuh kayak susah banget ya digapainya. Oke, habis ini kita mau cobain Kunafa Fingers. Itu dia ada coklat tuba gitu. It will be so good. Anginnya kencang. happy enjoy banyak di Malaysia. Kencang banget. Berapa kilo lagi kak? Bentar lagi. Kita bisa lihat sendiri kan, suasananya sangat tenang. Tuh. Pemandangannya yang begitu sangat luar biasa. Tenang, nyaman, mau kemana-mana aja itu enak. Meskipun udah ada di perkotaan. So, kita udah sampai di 103 Alfi. Jadi, kita lihat ada apa aja di sini. Ada es krim. Kita coba ini dulu deh. Walaupun ngafe-ngafe, tapi pengunjung sangat begitu Kita mau beli latte happy. dulu teman-teman. Dengeran nggak ya suaraku? Oh, makan apa ini? It's so good. Oh my goodness. Ini pakai ininya juga. Kalau di Malaysia itu mau cari makanan apa aja, semuanya serba ada, sahabat semua. Mungkin ini jadi penyebab kenapa ramai dikunjungi. Ngopi-ngopi, kafenya. Jujur, sausnya ini sausnya Kak Dinda. Bersih, rapi. Oke, kita sudah selesai tadi makan di 103 Cafe. Everything's good. Oh. Aku suka banget. Suka banget banyak. Semuanya. Belakang aku ada Twin Towers. Aku Cocok untuk selfie-selfie mah. Bahkan kafenya pun begitu terkenal. mau ke Kunafa Fingers. Ke Dubai. Ramai tapi nggak berisik ya. Sangat buat nyaman para pengunjung yang datang. Seperti di Korea, di Jepun, kalau semakin petang, justru semakin ramai. Semakin malam, semakin banyak pengunjung. Apalagi kalau di Bukit Bintang. Merupakan salah satu sektor tempat berkumpulnya para pelancong berbagai dari negara. Meskipun banyak penjual makanan, tapi penjual makanannya ini begitu sangat tertata rapi ya sahabatku semua.